Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Diva Alzabarjud Putra dari kelas PM 2002A dengan NIM 091 akan memaparkan tentang sejarah bahasa Indonesia sebagai bangsa keunggulan Indonesia. Bahasa Indonesia yang kini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kita gunakan tersebut merupakan bahasa Melayu tua yang sampai sekarang masih kita selidiki sebagai peninggalan masa lalu. Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh para ahli bahkan menghasilkan penemuan bahwa bahasa Austronesia juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bahasa Melayu yang digunakan di daratan Asia Tenggara. Bukan baru sekarang bahwa bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa penghubung di beberapa negara di Asia Tenggara khususnya. Sudah sejak dahulu kala, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dikenal oleh penduduk daerah yang bahasa sehari-harinya itu bukan bahasa Melayu. Hal tersebut dibuktikan oleh adanya beberapa prasasti yang ditemukan di daerah-daerah yang penduduk sehari-harinya tidak menggunakan bahasa Melayu. Tentu saja ada juga ditemukan di daerah-daerah yang bahasa sehari-hari penduduknya sudah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa prasasti seperti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Kota Kapur, dan Karah Barahi. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nama bahasa Indonesia tersebut memiliki sifatnya yaitu politis karena setujuan dengan nama negara yang diidam-idamkan yaitu bangsa Indonesia. Sifat politik yang ditimbulkan karena keinginan agar bangsa Indonesia mempunyai semangat juang bersama-sama dalam memperoleh kemerdekaan Indonesia dengan satu ikatan, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diikrarkan melalui butir-butir Sumpah Pemuda sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, pada ketiga ikrar tersebut terdapat perbedaan ikrar antara ikrar ketiga dan ikrar pertama dan kedua, yaitu pada kata mengaku dan menjunjung. Ikrar pertama dan kedua menyatakan mengaku bertumpah darah yang satu dan mengaku berbangsa yang satu. Artinya tanah air dan bangsa Indonesia itu hanya satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, berbeda dengan yang ketiga, yaitu menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Nah, itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan dalam mempersatukan bangsa Indonesia, yang tidak berarti bahwa bahasa-bahasa daerah harus dihapuskan. Bahasa daerah tetap harus dijaga dan dilestarikan sebagai kekayaan. Jadi, untuk itu sangatlah keliru jika ada warga daerah yang malu menggunakan bahasa daerahnya. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya yaitu bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan
perbesarannya itu telah mencakup sekitar kurang lebih 47 negara di seluruh dunia. Menurut catatan riset etnologi yang dilaporkan pada bulan Desember 2021, penutur bahasa Indonesia sebanyak 199 juta. Sementara itu untuk penutur bahasa Melayu yaitu sekitar 19 juta. Bahasa Melayu Indonesia menurutnya mempunyai bahasa yang serumpun tetapi tidak sama, tidak serupa. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan penulisan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang berbeda. Perbedaan ini sangatlah jauh dan situasi, yaitu kompleksitas bahasanya. Ini yang menjadikan belum tentu terjadi pada bahasa di negara lain seperti negara Malaysia. Perkembangan kosakata bahasa Indonesia terus berkembang menjadi bahasa modern. Dibuktikan dengan banyaknya penutur bahasa Indonesia di seluruh dunia dan mudahnya bahasa Indonesia untuk diterima, dipelajari, dan digunakan, dipahami oleh khalayak luas. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.